Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, buat mamang santri, mamang ustad, kullukum ra'in. Keren nama FB-nya, kullukum ra'in. Ya, kalian adalah ra'in, penanggung jawab. Ini mungkin diambil dari hadis Nabi itu ya. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Jadi beliau, sahabat kita ini bertanya tentang kritikan saya terhadap sebuah karya kecil buku dongeng tentang Syamsul Jalani. Nama buku ini Jawahirul Ma'ani. Kebetulan saya ijazah di Al-Jai di sana. Dulu saya pernah menulis sebelum menyadari isi, memperhatikan isinya. Kemudian beberapa bulan yang lalu saya kritisi habis-habisan Jawahirul Ma'ani. Oi. Sorry ya, dilapak ya. Oi. Kemudian saya dianggap menghina. Ya boleh. Berasumsi itu boleh. Jawaban saya sederhana. Penyebutan kata han bikin jeruk panas. Saya jelaskan ta'rif. Arti kata han adalah cocok logik. Saya ulang-ulang. Menghubungkan suatu kejadian dengan teks mat. Menghubungkan suatu kejadian ini dengan suatu teks. Nah, itu namanya hal. Kemudian saya dituduh menyebut bahwa buku Jawahirul Ma'ani adalah halusinasi. Nah, lalu kemudian saya turuti tuduhan mereka itu saya turuti. Tapi orangnya yang banyak bertanya-tanya ini lagi dan lagi selalu pecundang. Sebelumnya di YouTube sudah kita jelaskan, ada salah seorang tokoh pembaca Jawahirul Ma'ani, bahkan ijazahnya langsung dari Mbah Jawahar. Ijazahnya tahun 1982. Sudahlah datang ke Tanara, tempat saya tinggal. Kebetulan di malam itu saya di daerah Karangkobong. Nah, Karangkobong di Tanara ini jaraknya 500 meter. Saya sudah Sherlock, tapi apa yang terjadi? Kiai tersebut tidak menemui saya. Jadi banyak orang yang ingin tahu tentang kritikan saya, tapi enggan untuk menemui, ketakutan, seolah ketakutan. Tapi lalu menuduh saya menghina sebuah karya. Memang betul, ketika kita menciptakan sebuah karya, ketika kita membuat sebuah karya, lalu karya kita dihina, maka sama menghina kita. Betul, itu saya sepakat dengan istilah yang digunakan mamang santri kullukum ra'in. Saya sepakat. Tapi penyebutan saya menggunakan kata halus itu tidak menghina. Jadi kalau persoalannya Anda merasa dihina atau Anda menganggap saya menghina, yang bermasalah di otak Anda. Kritikan saya sederhana, berbentuk pertanyaan, berupa bertanyaan. Ya, di dalam Jawahirul Ma'ani ada sebuah pernyataan yang dikatakan dari Nabi. Berarti kan hadis. Teksnya bagaimana? Ya bunayya. Jadi Nabi ngomong sama Syamsul Jalani kan. Syamsul Jalani kan belum lahir. Lahir abad 470. Di abad kelima tahun 470 Hijriah. Tapi ada narasi, ada sebuah kisah di mana Nabi ngomong kepada Syamsul Jalani. Oke, itu masih roh misalnya. Oke, kita ikutin. Wa kullukum, kata Nabi, ya bunayya, tubalaka ra'aitani wajadtani amati tsumma tuba liman ra'aka aw ra'a man ra'aka ila sab'ati wa 'ashrin wa ja'altuka waziri fid dunya wal akhirah. Nah, berarti ini kan hadis. Apakah berlebihan kritikan saya berupa pertanyaan? Mana periwayatan yang mutasilnya sampai kepada Syamsul Jalani? Terus dan kemudian saya sebut halus. Berlebihannya di mana? Menghinanya di mana?
Saya sebatas bertanya, riwayatan yang muttasil sampai kepada Syekh Qadir Jailani di mana? Saya pengen tahu datanya. Karena jelas nggak bakalan ada periwayatan yang muttasil kepada Nabi. Karena terselang berapa itu ya? Orang yang tidak terima dengan kritikan saya, orang yang paham dengan ilmu mustalah hadis. Nah, ketika sebuah teks, sebuah penyampaian yang disandarkan kepada Nabi, maka otomatis berarti itu disebut hadis. Nah, karena jaraknya jauh antara Nabi dan Syekh Qadir Jailani, maka dalam disiplin keilmuan hadis kan ini kategorinya hadis maudhu'. Nggak ngerti hadis maudhu'. Hadis palsu. Saya menyebut itu hadis palsu, terus salah saya di mana? Penghinaan saya di mana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sebuah teks, ada sebuah kisah, ada sebuah kalimat yang disandarkan kepada Allah. Berarti kalau sesuatu pernyataan dari Allah, ucapan dari Allah yang tidak ada di Al-Quran, maka disebut hadis qudsi. Lagi dan lagi pertanyaan saya sama. Mana periwayatan yang muttasil? Dari mana sumbernya? Bahwa ini firman Allah. Hadis qudsi kan? Karena kan di Jawahir Ma'ani itu ada teksnya. Saya nggak fitnah. Teksnya ada, saudara kullukum ra'in. Umat Islam. Teksnya ada. Di dalam Jawahir Ma'ani. Sa'alallah ta'ala anni fa'alhamahu. Dari mana nih? Yang saya sebut ini hadis qudsi. Hadza waladuka min nasbil Hasan ibn Ali wasmuhu Abdul Qadir. Laula anni khatamtul nubuwata bika lakana huwa ahlan laha ba'd. Berarti ini hadis qudsi. Karena dikatakan oleh Jawahirul Ma'ani, ini firman Allah. Apakah berlebihan saya meminta periwayatan yang muttasil? Nah, kemudian muncullah kalimat halu. Karena mereka berdalih, ini mukasyafah. Bagaimana mukasyafahnya Syekh Qadir Jailani bahkan ketika masih roh, ketika lahir dimunculkan. Atau jangan-jangan ini dari pendongeng. Terus di mana letak penghinaan saya? Di mana? Apa yang saya sampaikan berupa kritikan dalam bentuk pertanyaan, lalu diasumsikan sebagai sebuah penghinaan. Penghinaannya di mana? Saya jadi bingung. Maka ketika mereka menyebut saya menghina, mereka memfitnah saya berarti. Banyak fitnahan dari kelompok-kelompok oknum-oknum Jawahirul Ma'ani. Jamaah. Di mana? Saya menyebut buku halu. Kalian bantahlah, kalian jawab. Jangan main menghina para wali-wali. Siapa wali siapa yang saya hina? Menghina para wali itu sama saja menghina Allah. Tugas kalian itu menyuguhkan jawaban dari apa yang saya tanyakan, bukan menuduh saya menghina. Jamaah Jawahirul Ma'ani. Tugas kalian itu sederhana. Jawab tuh, Maesa, kamu jangan banyak bacot. Ilmumu nggak nyampe tuh datanya. Selesai, saya minta maaf. Kemudian yang kedua, saya menyebut halu di bagian wala qadra itu Syekh Abdul Qadir Jailani atau tasarrufu fi qabrika tasarrufu ayat. Padahal waktu itu belum saya sebut halu ya. Waktu itu saya meninggalkan Jawahirul Ma'ani dengan alasan ini. Padahal alasan inti belum saya sampaikan waktu itu. Itulah cara saya mengkritisi sebuah pemikiran, sebuah karya yang katanya ilmiah. Saya nggak nyebut itu karya ilmiah. Menurut saya itu karya dongeng. Dan dongeng fiksi itu nggak perlu penilaian kita. Sudah cukup dengan kata fiksi, kata halu. Saya menyebut Jawahirul Ma'ani halu itu di poin khasiat nomor 11 dan 14 itu. 11 dan 13. Maaf, 11 dan 13. Tidak mempan sajam, gaman. Kemudian qadamun wahid. Saya menyebut itu halu, bagian daripada haluism. Suatu bentuk cocok logi. Jadi kalian itu saya anggap yang tidak terima dengan konten saya. Kalian itu maaf, saya sebut spesies saja. Spesies dari orang yang pengen diuau-uau. Saya ini orang besar, ini wali gitu. Jadi ketika ada bentuk kritikan, orang yang mengkritik dianggap penghina.
Karena di otak kalian, di mindset kalian, khususnya jamaah Jabir Rumah, adalah mindset orang yang seolah-olah ini, seolah-olah pengen dihormati, diuangkan gitu. Sementara kalian satu pun dari puluhan ribu jumlah kalian, nggak ada yang ngasih jawaban ke saya. Nggak ada yang ngasih jawaban ke saya. Tinggal kalian bawa buktinya. Apa sih Mang Jale? Tinggal kalian bawa bukti. Oh, saya cuma nanya doang. Lalu disebut menghina. Kayak tadi, saya komentari Al-Habsyi, kontennya, tontonannya, atraksinya. Saya dianggap menghina guru besar Al-Habsyi. Kan lucu. Sementara kalian tidak berpikir dari sisi yang berbeda, dari sisi yang berlawanan. Oh iya, kelompok-kelompok yang kritik Maesa ini tidak ada yang ngedatangin Maesa. Padahal ada dari kelompok yang tukang grebek orang kan. Kok nggak mau nemuin Maesa? Padahal jumlah mereka besar, katanya isinya para ulama. Oh, pertanyaan sederhana. Kalau kalian mau jawab itu hasil mukasyafah, ya kalian sampaikan di hadapan saya. Nanti tunggu serangan saya lebih tajam lagi nanti. Kalau kalian misalnya ini mukasyafah, ya kalian kesinilah. Saya sudah siapkan jawaban. Kalau misalnya jamaah Jawahir Rumani mengklaim itu hasil mukasyafah, itu hasil ilham, saya sudah siapin jawaban itu. Tapi kalian nongol lah di depan saya. Kalian ngomong akhlak ada, bahkan kalian memfitnah saya. Ada oknum ya, jamaah Jawahir Rumani yang sudah menyebarkan fitnah terhadap saya tanpa klarifikasi dulu. Lucu tidak sih kawan-kawan? Orang sudah datang di daerah saya, jaraknya cuma tinggal 500 meter, sudah minta Sherlock 18. Kilo apa? Anggoli. Diajak ngobrol bareng di sini, tanya langsung ke saya. Apa yang ingin kawan-kawan tanyakan apa? Nggak ada. Terus saya sebut pecundang, terus salahnya di mana saya? Banyak menuduh saya ini itu. Banyak tanya itu di kolom komen. Dikira saya pengangguran, sampai detik ini saya masih di lapak. Itu pun saya sempetin balas komen, perlu kemrohin. Karena antum sudah masih saya hormati sebagai manusia, masih saya anggap saya hormati sebagai seorang bangsa. Saya menyebut pecundang setelah ada orang yang ingin datang ke tempat saya, jaraknya 500 meter lagi, lalu tidak jadi. Terus apa? Ya kalian jangan bikin masalah kalau nggak ingin ditambahin kata-kata pecundang. Saya temui Tania ke Bandung pakai duit sendiri, pakai tenaga, datang di tempat orang, di Bandung. Lah ini dari Cilegon ke Tenara, masih kampung sendiri. Sudah 500 meter mundur. Terus apain? Sementara kalian ngomong akhlak adab. Udah gelan nih. Kan lucu. Akhirnya saya nggak bosan-bosan ngebahas ini. Akhlak itu apa sih versi kalian? Adab versi kalian itu apa? Sementara orang yang mau mendatangi saya yang katanya kiai itu seolah-olah tidak dibebani moral. Dia menghubungi saya, bahkan saya lagi lihat. Artinya publik tahu bahwa akan ada dari jamaah manakib mau temui saya
Ini lagi live begini, hubungi saya. Saya kirim loh. Oke Kiai, saya lagi live ini. Kita teleponan. Bahkan dia, si oknum Kiai itu tidak terbebani moral. Artinya wah publik udah tahu bahwa Maisa akan didatangi jamaah toko Jawahirul Ma'ani. Kalau saya itu nggak punya, bukan kalau ngomong. Kalau saya sudah ngomong di publik, hari Senin saya OTW ke Bandung. Saya nggak peduli waktu itu kawan saya ada Nisa, karena saya bekerja, nggak peduli saya berangkat OTW walaupun sendirian. Karena saya sudah ngomong di publik bahwa saya akan menemui Tania. Jadi Alur ini lucu. Mempunyai pemikiran dipublikasikan, mempunyai karya dipublikasikan. Saya nggak mau menyebut karya ilmiah. Kalau Jawahirul Ma'ani membuat karya dipublikasikan, mendapat kritikan, backingannya, membackupnya, cara mereka melindungi diri mereka, tidak menghormati, tidak beradab, ini wali, ini wali. Mana bukti si A, si B itu wali? Kalian tinggal jawab. Justru ketika kalian berpikir itu wali, mestinya seorang wali itu mahfuz. Jangan sampai menyebarkan kisah-kisah konyolan ini. Kita bayangin loh, ada wali menceritakan sebuah kisah yang lemah secara ilmiah. Wah. Tolong ayo. Bentar, tungguin. Ya, bukan di YouTube. Biar saya aja ini yang kasih. Terus kita bawa aja ke kantornya. Mestinya begitu. Ya. Biar enggak itu ya sakit tenggorokan. Biar anget terus, jadi nggak dingin. Banyak orang yang mengkritik ini. Bahkan kata mereka pembuktian, tapi pembuktian sepihak. Insya Allah lucu parah. Para pembohong ini casing lama. Digelari kiai, Gus, apa? Hah? Terus karena banyaknya sikap-sikap tuduh-tuduh gitu. Kemudian kan akhirnya kita kesel. Sudah sih jagoan kalian temui aja sih saya. Ngomong banyak hal manyenyok, mengklaim banyak hal kewalian lah, muka syafah lah. Tapi kecundang semua. Kitanya data aja dalil, periwayatannya mana. Bukannya ngejawab, menyusuh, menghina, inilah, itulah. Kalau kalian nggak punya data, tinggal jawab. Oh, nggak punya data, ini kan hasil mukasyafah Maisa. Iya, tapi saya pengen dengar jawaban itu dari kalian langsung. Biar kalian tahu seberapa pelak pukulan saya kalau kalian mengklaim itu mukasyafah ya. Dikira kita nggak siap. Kemudian kita dituduh lah, bagaimana dengan cerita-cerita para wali? Yang menafikan cerita-cerita para wali siapa? Yang menolak aroma siapa? Justru karena kami percaya karoma, adanya karoma. Jadi yang diomong adab-adab itulah cara para pembohong melindungi kebohongannya.
nggak tahu, nggak punya jawaban. Akhirnya jual istilah karomah. Sudah dibahas di dalam buku ya itu. Wayan tamu ila Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Sayyid Ahmad Al-Badawi. Jadi sudah dari dulu memang spesies Halwar itu tukang bawa-bawa nama Al-Badawi, Ar-Rifai. Bukan masa yang sekarang. Dari dulu, dari zamannya Sohibi Bugyatil Mustarsyidin. Ya. Jadi kurang apa saya legowo. Ayo datang teman saya. Semoga bermanfaat. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.